Halo teman-teman guru, para calon guru profesional. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait materi yang diprediksi akan keluar pada UP PPG tahun 2021. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mengapresiasi channel ini. Mungkin dari beberapa teman sudah eh, meninggalkan jejak berupa komentar, like, dan subscribe di channel ini. Jadi merupakan sebuah apresiasi bagi channel ini, sehingga menjadi motivasi bagi diri saya untuk bisa membuat konten-konten selanjutnya, teman-teman. Baik teman-teman, saya mengapresiasi teman-teman sudah bisa mengikuti PPG sampai dengan tahap UP. Menurut saya teman-teman semua adalah teman-teman yang sudah layak sekali untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Jika kita lihat dan kita ketahui bersama bagaimana prosesnya sampai di sini, diawali dengan mengikuti pretest, lulus pretest, dan sudah sampai mengikuti PPG, dan sekarang sudah sampai di tahap UP. Menurut saya itu adalah perjuangan yang luar biasa, dan itu tidak mudah dilakukan dan hanya bisa dilakukan oleh para guru-guru profesional seperti teman-teman. Baik, di sini saya ingin mengatakan terkait kelulusan UP ini tidak lagi tentang pintar atau tidaknya teman-teman. Jadi di sini juga mengandalkan sedikit keberuntungan dan ketepatan kita mempelajari materi. Jika kita mempelajari materi yang tepat dan sesuai dengan soal-soal yang keluar dalam UP, nah itu yang menyebabkan kita bisa lulus UP. Berbanding sebaliknya, ada juga teman-teman yang pinter tapi mempelajari materi-materi yang tidak sesuai sehingga tidak muncul dalam UP. Nah, itu juga yang menyebabkan teman-teman tersebut tidak lulus. Nah, terkait hal tersebut saya ingin berbagi materi UP yang menurut saya pasti keluar dalam PPG tahun 2021, teman-teman. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah materi yang umumnya pasti keluar dalam soal-soal UP, teman-teman. Nah, terkait dengan soalnya tentu saja berbeda-beda. Ada ada baiknya kita memahami unsur-unsur tujuan pembelajaran tersebut, teman-teman. Jadi di sini ada 4 unsur yang harus ada dalam tujuan pembelajaran yang sering disingkat dengan ABCD. A yaitu yang berarti audience. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh dari sebuah tujuan pembelajaran, teman-teman. Jadi audiensnya siswa yang selaku subjek atau objek dalam pembelajaran. Nah, saya tandai dengan warna kuning, teman-teman. Kemudian unsur yang kedua yaitu ada behavior, yaitu tingkah laku. Tingkah laku yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik dalam pembelajaran. Nah, umumnya menggunakan kata kerja operasional atau yang disingkat dengan KKO, yang teman-teman bisa download KKO tersebut yang merupakan revisi dari Anderson di Google. Nah, di sini menggunakan kata kerja menentukan. Saya tandai dengan warna hijau, teman-teman. Nah, jadi itu adalah unsur behaviornya. Nanti tidak harus menentukan, teman-teman, sesuai dengan kata kerja yang digunakan dalam indikatornya. Biasanya dalam tujuan pembelajarannya menggunakan kata kerja operasional yang setara dengan kata kerja yang digunakan di indikator dari KD tersebut, teman-teman. Nah, di sini menentukan. Ada banyak kata kerja operasional seperti mengetahui, menganalisis, juga ada mencipta, mengevaluasi. Nah, itu juga merupakan kata kerja operasional. Nah, kemudian unsur yang ketiga ada condition, teman-teman, yaitu aktivitas. Nah, untuk mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut, aktivitas apa yang dilalui oleh peserta didik atau siswa, yaitu dalam tujuan pembelajaran ini menggunakan pengamatan video
dan ini saya tandai dengan warna biru, teman-teman. Nah, tentunya tidak harus menggunakan pengamatan video, bisa juga melalui gambar, melalui diskusi, kerja kelompok. Nah, itu juga merupakan bagian dari aktivitas atau condition. Kemudian yang terakhir, unsur degree, yaitu perbandingan. Perbandingan sebelum siswa melakukan pembelajaran dan setelah melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir ini adalah degree, teman-teman. Itu dengan tepat atau dengan benar, dengan baik, dengan percaya diri. Nah, itu adalah unsur yang terakhir, yaitu unsur degree, yaitu perbandingan. Baik, nah nanti mungkin dalam soal-soal UP, jadi tergantung yang diminta, teman-teman. Biasanya yang diminta itu adalah kita mampu untuk menentukan tujuan pembelajaran yang tepat. Jadi jika tujuan pembelajarannya sudah lengkap mengandung 4 unsur ini, berarti itulah tujuan pembelajaran yang benar. Nah, kemudian ada juga soal yang berbeda. Kita diberikan beberapa pilihan tujuan pembelajaran. Jadi kita disuruh menentukan tujuan pembelajaran yang tidak sesuai. Jadi gampang, teman-teman ya. Kita tinggal melihat unsur, misalkan tujuan pembelajaran yang mana yang tidak memiliki salah satu unsur dari keempat unsur ini, berarti itu adalah eh, tujuan pembelajaran yang salah. Nah, itu jika kita kaitkan dengan soal, teman-teman. Baik, untuk materi berikutnya, teman-teman. Di sini yaitu yang tidak kalah pentingnya, yaitu yang juga sangat berpotensi untuk ada dalam soal UP, yaitu tentang penilaian kinerja, teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang bingung. Nah, dulu awalnya saya pun seperti itu, teman-teman. Jadi penilaian kinerja itu kan ada banyak, teman-teman. Nanti misalkan soal UP-nya kita diberikan ilustrasi tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, kemudian guru melakukan penilaian. Jadi kita disuruh menentukan penilaian apa yang tepat. Nah, jadi kita perlu mempelajari materi ini, teman-teman, tentang penilaian kinerja. Jadi bisa teman-teman baca sendiri, yaitu terkait tentang penilaian kinerja mempunyai 2 karakteristik dasar, yaitu yang pertama mempraktikkan kemampuan membuat suatu produk, proses atau terlibat dalam suatu aktivitas perbuatan, dan yang kedua yaitu menghasilkan produk dari tugas kinerja yang diminta. Berdasarkan kedua karakteristik dasar tersebut, penilaian kinerja dapat menilai proses, produk, atau keduanya, proses dan produk. Jadi nanti kita akan diberikan pilihan. Yang pertama di sini yaitu penilaian praktik, teman-teman. Jadi kita harus bisa membedakan antara penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan juga ada penilaian portofolio, teman-teman. Nah, yang pertama di sini adalah penilaian praktik. Penilaian praktik dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi. Nah, misalkan di sini kita diberikan ilustrasi guru sedang melakukan penilaian terhadap siswa yang sedang melakukan praktikum. Nah, itu dalam muatan IPA ya, teman-teman. Kemudian kita disuruh menentukan penilaian apa yang tepat. Nah, jadi di sini sudah jelas, yaitu jawabnya adalah penilaian praktik. Kemudian juga dalam bahasa Indonesia di sini saya berikan contoh guru menilai siswa untuk melakukan atau membaca puisi di depan kelas. Nah, itu juga termasuk penilaian praktik. Kemudian di sini yang kedua ada penilaian produk, teman-teman, atau penilaian produk ya. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas teknis dan estetis hasil kerja atau produk yang telah dibuat peserta didik. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah adanya sebuah produk yang dihasilkan oleh peserta didik, kemudian kita
diberikan ilustrasi seorang guru sedang menilai hasil karya peserta didik, di sini dicontohkan dalam muatan IPS yaitu membuat peta dan atau SBDP, siswa membuat kolase, jadi kita disuruh menentukan penilaian yang tepat. Jadi sudah jelas ya jawabannya, yaitu adalah penilaian yang tepat yaitu melakukan penilaian produk. Berikutnya, yang ketiga, di sini ada penilaian proyek, teman-teman. Jadi penilaian proyek di sini berbeda, teman-teman. Penilaian proyek adalah penilaian terhadap suatu penugasan yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Nah, di sini ada eh, terkait dengan rentang waktu atau batas waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, penugasan tersebut meliputi adanya perencanaan. Dari perencanaan, pengumpulan data, analisis data, penyajian data, hingga pelaporan. Nanti teman-teman akan diberikan ilustrasi soal terkait dengan adanya waktu. Guru menilai eh, guru sedang melakukan penilaian terhadap tugas yang diselesaikan dalam periode waktu. Nah, kemudian adanya penyajian data sehingga kemudian diikuti dengan pelaporan. Nah, itu termasuk ke dalam penilaian proyek. Nah, contohnya di sini siswa melakukan investigasi. Di sini saya memberikan contoh. Nah, guru sedang melakukan penilaian terhadap siswa yang sedang melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian dari hasil investigasi tersebut, siswa melakukan presentasi dan kemudian atau mengumpulkan laporan hasil investigasi. Jadi itu sudah termasuk ke dalam penilaian proyek. Baik, untuk berikutnya teman-teman. Nah, di sini juga ada penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari KD-KD pada KI 4 atau KI keterampilan. Sampel tersebut pada dasarnya dikumpulkan dari produk yang dihasilkan dari penilaian dengan topik, proyek maupun produk. Nah, hasil penilaian praktik, produk dan proyek dapat didokumentasikan oleh guru dan peserta didik dalam bentuk portofolio. Nah, jika kita diberikan ilustrasi, guru sedang mengumpulkan produk atau hasil karya siswa dan kemudian melakukan penilaian, nah berarti itu sudah termasuk ke dalam penilaian portofolio, teman-teman. Baik, demikian penyampaian materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya rasa ini adalah materi yang wajib dikuasai oleh mahasiswa yang akan menghadapi UP pada tahun 2021, teman-teman. Di akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih, dan jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman bisa like dan tinggalkan komentar di kolom chat, dan saya akan membuatkan video-video berikutnya. Baik, terima kasih.